Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas C Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan menyampaikan tentang penugasan pertemuan pertama mata kuliah Teknik Komputer. Pokok pembahasan 1. Mencari informasi tentang input dan output beserta contoh dan penjelasannya. 2. Mencari informasi tentang kabel komputer beserta fungsinya. 3. Mencari informasi tentang RAM beserta kelebihan dan kekurangannya. 4. Mencari informasi tentang CPU dan GPU. 5. Mencari informasi tentang adapter card. 6. Mencari informasi tentang data penyimpanan. 1. Input dan output. Pertama, input merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor yang berupa sinyal data. Biasanya sinyal input berupa data yang masuk ke dalam mikroprosesor. Sederhananya, perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer. Kedua, output merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Output bisa menghasilkan suara, gambar, video, maupun teks tergantung dengan jenis perangkat outputnya. Contoh input. 1. Keyboard merupakan bagian dari input device yang berfungsi memasukkan perintah berupa karakter atau kombinasinya. Keyboard adalah papan ketik yang terdiri dari jajaran tombol huruf A sampai Z dan tombol angka 0 sampai 9, serta tombol perintah seperti F1 sampai F9, CTRL, Shift, dan masih banyak lagi. Jenis keyboard ini ada beragam sesuai dengan perkembangannya, tetapi yang paling umum adalah keyboard QWERTY. Kedua, mouse juga bagian dari input device. Mouse berguna untuk menggerakkan kursor atau pointer pada layar monitor yang kamu miliki. Yang ketiga, joystick juga bagian dari input device. Meskipun joystick digunakan hanya untuk bermain game dan tidak bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Contoh output. 1. Printer merupakan bagian dari output device yang berguna untuk mencetak hasil dari proses atau perintah dalam bentuk kertas. Kamu pasti sudah mengenal printer, dan hingga saat ini printer berkembang mengikuti zaman. Yang kedua, monitor tidak akan pernah dipisahkan dengan yang namanya monitor. Monitor merupakan bagian dari output device yang berguna untuk menampilkan beberapa macam data yang ingin diketahui oleh para pengguna komputer. Data yang ditampilkan pada monitor merupakan olahan data yang berada di perangkat penyimpanan, kemudian diproses oleh prosesor. Yang ketiga, speaker termasuk output device yang berfungsi mengeluarkan data berupa suara yang telah diolah oleh prosesor dengan format tertentu. Biasanya speaker selalu digunakan di warnet, di tempat-tempat yang menyewakan komputer untuk bermain game. Di era modern seperti ini, speaker sudah mempunyai spek yang berbeda-beda dan lebih canggih. Macam-macam jenis kabel dan fungsinya. Kabel FGA merupakan komputer yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan monitor untuk menampilkan kinerja pada komputer atau laptop ke LCD proyektor untuk presentasi. Akan tetapi akhir-akhir ini kabel ini telah menurun popularitas karena pergeseran menuju koneksi digital analog. Walaupun menurun, kabel jenis ini masih banyak digunakan oleh pengguna komputer. Kedua, kabel DFI ini menjadi penerus dari kabel FGA. Ini terjadi karena perubahan teknologi analog ke digital. Contohnya seperti monitor LCD yang terbukti memiliki kualitas dengan gambar yang lebih bagus dan jernih. HDMI adalah standar infrared yang digunakan oleh berbagai macam perangkat audiovisual seperti televisi definisi tinggi atau home theater. Kabel USB ini hampir setiap device peripheral atau perangkat pendukung komputer seperti mouse, keyboard, flash disk, hard disk eksternal, CD-ROM eksternal menggunakan port USB. Pengertian RAM. RAM berfungsi untuk memegang arah data yang akan diproses oleh prosesor. RAM bersifat volatil, yaitu penyimpanan pada memori bersifat sementara. Jadi jika aliran listrik terputus, maka data dan program yang disimpan akan hilang. Sebagai contoh, kegunaan memori RAM adalah pada saat Anda menjalankan suatu program, maka akan
diisi dengan program tersebut. Kelebihan dan kekurangan RAM. Kelebihan dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis, membuat penyimpanan data sehingga tidak memerlukan banyak tempat. Memori seperti flash disk mudah dibawa kemana-mana. Ukuran memori yang kecil dapat menampung data yang sangat besar sesuai kapasitas memori. Jenis kapasitas ukuran beragam sesuai yang kita butuhkan. Kekurangan, harga memori tidak terlalu mahal. Menurut golongan masyarakat menengah ke bawah, memori digunakan hanya oleh golongan tertentu saja. Data dapat hilang bila memori rusak atau terkena virus dan sebagainya. Perbedaan CPU dan GPU. Unit pemroses pusat dapat menangani berbagai operasi, seperti menghitung, menonton film, membuat presentasi. Unit pemrosesan grafis terutama digunakan untuk membuat video atau memainkan game grafis berkualitas tinggi. Karena jumlah inti yang sedikit, CPU tidak mendukung adapter card. Pengertian adalah sebuah papan sirkuit cetak yang dapat disisipkan ke sebuah slot adapter dari motherboard komputer untuk menambahkan sebuah fungsi tertentu. Tujuan utama dari adapter card adalah menyediakan atau mengembangkan fitur tersebut yang tidak ditawarkan oleh motherboard. Jenis sound card, video card, FCA card. Data penyimpanan adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.